Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alf Khairuddin, kelas PGSD 4B. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya mengenai ketahanan nasional dan bela negara. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, posisi geografis Indonesia yang terletak di antara dua benua, Asia di timur, Australia di selatan, dan dua samudra, yaitu Hindia di barat dan Pasifik di timur. Untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara, kita harus meningkatkan ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional sendiri yaitu kondisi di mana suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan. Dan kemudian bela negara sendiri adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagi bangsa Indonesia, perang merupakan jalan terakhir yang terpaksa harus ditempuh untuk mempertahankan ideologi negara, kemerdekaan, dan kedaulatan NKRI. Doktrin dan sistem pertahanan negara Indonesia tersebut secara tersirat mencerminkan pandangan bangsa Indonesia tentang konsep perang dan damai, yakni bangsa Indonesia cinta damai akan tetapi lebih cinta kemerdekaan. Oleh karenanya, bangsa Indonesia tidak mengembangkan ajaran tentang kekuasaan dan adu kekuatan. Selanjutnya adalah ketahanan nasional merupakan kondisi kehidupan nasional yang diwujudkan dan dibina secara dini, terus-menerus, terpadu, dan sinergis. Sebagai konsepsi, ketahanan nasional merupakan landasan konsepsional strategi yang sekaligus merupakan pisau analisis untuk memecahkan berbagai permasalahan strategis bangsa melalui pendekatan 8 aspek kehidupan nasional yang terdiri dari 3 aspek alamiah yang bersifat statis dan 5 aspek kehidupan yang bersifat dinamis. Ciri-ciri ketahanan nasional merupakan kondisi sebagai prasyarat utama bagi negara berkembang, difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan. Tidak hanya untuk mempertahankan, tapi juga untuk menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang dari luar maupun dari dalam, secara tidak langsung maupun langsung. Sifat-sifat ketahanan nasional sendiri ada 5. Yang pertama yaitu mandiri, dinamis, manunggal, wibawa, dan yang kelima konsultasi dan kerjasama. Ketahanan nasional memiliki fungsi sebagai yang pertama yaitu daya tangkal dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan. Yang kedua, pengarah bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Yang ketiga yaitu pengarah dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja in sektor, antar sektor, dan multidisipliner. Bentuk dari bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dalam kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional, dan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keterlibatan warga negara sipil dalam bentuk bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, sepanjang masa, dan dalam segala situasi. Misalnya dengan cara yang pertama yaitu
meningkatkan kesadaran dan bernegara, termasuk menghayati arti demokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara dengan berkarya nyata, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum atau undang-undang, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang terakhir yaitu pembekalan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia. Jadi, kesimpulannya adalah dengan melaksanakan kewajiban bela negara menjadi bukti dan proses bagi seluruh warga negara untuk menunjukkan kesediaan mereka dalam berbakti pada nusa dan bangsa. Ketahanan nasional merupakan kondisi sebagai prasyarat utama bagi negara berkembang, difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan. Tidak hanya untuk pertahanan, tetapi juga untuk menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik dari dalam maupun dari luar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.